Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa mulai. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan dalam apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ERP dan e-commerce ya. ERP dan e-commerce ini dari buku aslinya yang betul konsep in enterprise resource planning. Ini PPT atau PowerPoint presentasi yang asli dari buku tersebut. Hanya sudah saya translate ke dalam bahasa Indonesia agar memudahkan mahasiswa dalam memahaminya. Pada bab ke-8 ini, setelah UTS, kita membahas tentang ERP dan apa itu e-commerce, kaitannya apa dengan e-commerce, dan bagaimana cara penerapan ERP dalam menangani perdagangan elektronik atau e-commerce. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dan teknologi-teknologi apa yang berkaitan dengan perdagangan elektronik terkait dengan penerapan ERP. Setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan Anda mahasiswa bisa tahu menjelaskan tentang e-commerce business to business. Jadi e-commerce banyak jenisnya ya, ada business to business, business to consumer, consumer to business, dan consumer to consumer. Ada banyak. Nah ini setelah materi ini selesai, diharapkan Anda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan e-commerce business to business. Kemudian juga bisa menjelaskan tentang pentingnya ERP dalam keberhasilan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan elektronik atau marketing yang sudah ditunjang dengan digitalisasi ya. Jadi sekarang perdagangan itu sudah berbasis IT, sudah berbasis digital, dan sudah tidak konvensional lagi. Ini perlu penting ERP mengambil peran dan apa saja keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh ketika kita menerapkan enterprise resource planning. Kemudian fungsi dari ASP, kaitannya apa nih dengan ERP? E-commerce, penerapan ERP, kemudian ASP sebagai layanan penyedia software, ya. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana proses supply chain ERP menggunakan ASP, pengiriman layanan atau penyediaan jasa servis ya dan sebagainya. Kemudian bagaimana layanan web dan network sub dalam buku ini atau materi ini adalah software ERP yang berbasis SAP yang paling terkenal. Juga tentang komponen unik dari NetWeaver. NetWeaver ini salah satu adalah ya penyedia platform layanan ERP SAP ya. Ini biar agak nyambung tahu atau itu. Kemudian bagaimana mengakses sistem ERP melalui web browser. Kemudian karena diakses dengan web browser ada teknologi yang mendukung untuk itu, yaitu XML dan RFID. Itu sekilas materi-materi yang dibahas dalam bab ini. Kemudian kita awali bahwa e-commerce ini sekarang sudah diterapkan di berbagai banyak perusahaan, semuanya hampir sudah pakai e-commerce ya, perusahaan besar, perusahaan kecil, hampir semua perusahaan itu pakai perdagangannya menggunakan teknologi e-commerce. Dia berbasis jaringan internet, itu dia berbasis digital, ya kemudian mulai dari penawaran sampai kepada invoice sampai dengan pengiriman dan lain sebagainya itu sudah berbasis jaringan elektronik atau berbasis jaringan internet sehingga sering disebut dengan e-commerce atau electronic commerce ya, perdagangan digital, perdagangan elektronik. Nah, perusahaan-perusahaan yang berbasis e-commerce dapat mengintegrasikan sistem ERP
tentu saja dengan menggunakan jaringan internet, tentu saja. Karena pertukaran data, pertukaran informasi, integrasi baik dengan di dalam perusahaan sendiri atau di luar perusahaan, maka yang paling efektif dan efisien untuk saat ini adalah dengan menggunakan jaringan internet. Ketika kita terhubung dengan para supplier, kita terhubung dengan para vendor, kita terhubung perusahaan terhubung dengan para konsumen, maka akan lebih cepat, efektif, dan efisien, yaitu dengan menggunakan jaringan internet. Bisa juga walaupun internet itu atau software yang digunakan adalah menyewa, tidak harus memiliki sendiri. Nah, salah satu bagian dari platform ERP, SAP, kegiatan e-commerce dan lain sebagainya dipayungi yaitu oleh NetWeaver dengan platform layanan web SAP. NetWeaver ya, ini salah satu. Lebih jelasnya bisa di browsing terkait dengan perkembangan dari NetWeaver. Nah, di samping itu ada perkembangan teknologi tentang bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita buat website itu kan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang paling terkenal adalah PHP. Nah, ya. Kemudian kalau awal dulu ada namanya HTML. Jadi kalau kita melihat website itu sebenarnya isinya itu di samping desain, di belakangnya itu ada algoritma yang digunakan untuk menjalankan apa yang kita klik, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari. Nah, untuk menjalankan algoritma itu maka komputer itu menerjemahkan dari bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman, sehingga algoritma itu ditulis dalam bahasa pemrograman agar dia bisa dijalankan oleh komputer. Nah, pemrograman yang berbasis web itu ada banyak yang bisa dipakai. Kalau awal dulu HTML atau tag markup language ya. Awalnya dulu HTML, kemudian paling banyak digunakan adalah PHP, Java dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah beberapa waktu nih. Ini muncul yang namanya XML, Extendable Markup Language ini. Jadi kalau PHP, kalau HTML itu lebih bagaimana dia menyajikan data, kalau XML ini lebih kepada bagaimana dia mentransfer data, ya, memindahkan data. Ini bedanya di situ. Nah, misalnya nanti bisa proses dulu. Kita lebih ke penggunaannya saja, penggunaan dari ERP dalam kaitannya e-commerce. Kita tidak sampai detail di situ. Kemudian penggunaan ada teknologi RFID namanya ya. RFID atau radio frequency identification ya. Pengidentifikasi frekuensi radio ini banyak digunakan sekarang dalam berbagai lini, dalam berbagai bidang. Ya, samping kecil dia juga canggih ya. Misalkan kalau contoh misalkan kita pergi ke hotel maka biasanya kita dikasih kunci yang hanya satu saja tok gitu. Itu ditempelkan di pintu maka pintu nanti akan terbuka. Itu salah satu teknologi yang digunakan dalam RFID teknologi. Nah, ini bisa juga dikembangkan dan juga digunakan di dalam dunia industri. Nah, latar belakang e-commerce, sebagian besar perusahaan melakukan setidaknya sebagian dari operasi bisnis mereka melakukan perdagangan elektroniknya. Karena pada intinya perusahaan itu adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebaik apapun produk, kalau tidak bisa dijual ya sama saja. Jika investasi yang paling besar itu rata-rata ada di promosi atau di marketing. Nah, sekarang eranya sudah era digital, sudah era elektronik, sudah era jaringan internet, sehingga pertukarannya itu penjualan dan sebagainya, transaksi dan sebagainya itu menjadi lebih cepat tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.
teknologi yang manual sudah mulai ditinggalkan. Transaksi manual sudah dimulai ditinggalkan, beralih kepada elektronik karena lebih cepat. Servisnya cepat, komplainnya cepat, pembayarannya cepat, invoice-nya juga cepat, layanannya juga cepat. Tinggal yang masih manual mungkin pengirimannya ya. Namanya ngirim ya nggak ada portal ajaib kayak Doraemon itu ya harus dikirim secara manual. Di Jakarta ke Jogja ya pakai truk atau pakai pesawat atau pakai kereta. Ya. Nah, kalau itu yang manual. Tapi proses transaksinya sudah secara digital. E-commerce adalah menjalankan bisnis melalui internet. Sebagian besar pertumbuhan bisnis di internet telah di bidang bisnis to bisnis. Jadi e-commerce itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bisnis to bisnis, yaitu paling mudahnya itu antar perusahaan. Itu misalkan kalau supplier ke perusahaan itu ada bisnis to bisnis. Perusahaan konveksi maka dia butuh supplier kain. Perusahaan mobil butuh supplier mesin. Perusahaan apa misalnya perusahaan bus ya, bus dia butuh juga supplier kendaraan bahan gitu misalnya dan sebagainya. Ya, intinya antar perusahaan. Atau juga bisa dari perusahaan penyedia kepada pengguna. Dalam pembuat CNC maka CNC ya, maka dia akan mendagangkan kepada perusahaan yang melakukan produksi permesinan. Itu sama-sama contoh dari model e-commerce business to business. Kemudian ada juga bisnis ke konsumen ya, ini enggak. Nah, ini yang biasa kita alami lah ini dari perusahaan kepada penggunanya. Nah, e-commerce business to business membeli dan menjual antara dua perusahaan melalui internet karena biar lebih mudah. Ya, lebih mudah, lebih terjangkau, lebih cepat. Ya. Perusahaan semisal produsen ya tadi contohnya pemasok, grosir ataupun pengecer. Mengubah cara perusahaan bekerja dengan satu dengan yang lain karena sudah dimediasi atau sudah dilakukan dengan cara internet. Contohnya banyak ya, contohnya banyak kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang menawarkan kepada perusahaan lain, misalkan kain, bahan baku ke perusahaan dan lain sebagainya. Intinya segitu. Karena e-commerce, elektronik komersial ini pasti tidak lepas dari yang namanya EDI, Electronic Data Interchange, atau pertukaran data elektronik. Transfer komputer ke komputer, data dari komputer satu ke komputer yang lain. Ya. Dari transaksi supplier ke produsen. Atau dari produsen ke pemasok. Masuk ke agen sebagainya. Nah, ini kurang lebih sudah berkembang sekitar tahun 60-an. Jaringan PAN, ya, jaringan perantara sebenarnya yang jalan oleh penyedia layanan itu. Jadi sejak dulu, sejak tahun 60-an itu juga sudah dikembangkan. Bagaimana antar pihak, antar perusahaan itu bisa saling terhubung melalui jenis sistem informasi yang namanya EDI. Kalau Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Manfaatnya ketika perusahaan itu menggunakan EDI, ya, pertukaran data elektronik, maka biaya kertas, percetakan, ongkos ini hampir tidak ada, minimal. Tidak perlu nyetak lagi, tidak perlu ongkos kirim lagi. Ongkos kirim data maksudnya ya. Kalau ongkos kirim barang ya tetap. Kesalahan diminimalisir. Kenapa? Karena sudah dilakukan secara otomasi.
berbasis komputer. Bayangkan kalau itu masih dihitung manual oleh manusia, orang itu kan memiliki tingkat kecapean, kelelahan dan lain sebagainya, konsentrasi dan sebagainya, sehingga rawan salah. Tapi kalau udah pakai komputer, kalau komputernya masih kuat, yang terbaru, update itu misalkan, maka kesalahan-kesalahan ini bisa diminimalkan. Bukan nol, tapi diminimalkan. Karena ada yang namanya di luar kendali, misalkan force majeure, tiba-tiba listrik mati, gitu ya kan. Mungkin ada data yang kemudian rusak ataupun hilang. Pemesanan lebih cepat dan efisien sistem ordernya karena langsung real time saat itu juga. Pemasok dan pembeli terkunci dalam hubungan bisnis, punya hubungan. Ada agreement, ada persetujuan yang disepakati bersama sehingga pemasok dan pembeli ini sudah saling terhubung lewat kesepakatan bersama. Nah, pengadaan berbasis internet, penggunaan teknologi internet untuk kegiatan pengadaan banyak yang daya prosedur lebih murah untuk menggunakan internet daripada jaringan ID pribadi. Biaya pembelian semakin berkurang karena pemasok bersaing untuk mendapatkan pesanan di situ sebagai pembeli. Umum, pengadaan berbasis internet, pasar elektronik atau tempat pengguna pembeli dan penjual di internet jelas ya. Udah sekarang apalagi marketplace itu sekarang. Ya, tidak hanya terkait untuk jual beli saja, tapi penyediaan informasi ini yang penting. Sehingga pembeli itu sekarang lebih mengarah bagaimana dia mendapatkan informasi yang utuh, knowledge, pemahaman yang utuh, manfaatnya apa, detailnya seperti apa, nilai tambahnya apa daripada yang lain. Lebih pada ilmu. Manfaatnya apa nih kalau saya beli dari dia dengan bekerja spesifikasi seperti apa. Pertukaran satu jenis pasar elektronik B2B, business to business. Fokus pada satu industri. Ya, pertukaran berarti salah satu. Ya. Ada pasar elektronik, pertukaran B2B ataupun pertukaran. Ini terkait dengan pengadaan yang berbasis internet. Hanya menjadi banyak pilihan. Bisa juga dengan lelang. Ya. E-commerce business to business jenisnya lelang. Saya lewat aja seperti apa. Kemudian lebih aman. Ketika menggunakan e-commerce itu maka dia lebih aman. Aman. Amannya adalah karena berbasis ya walaupun ada hacker dan lain sebagainya, tapi kalau kita menggunakan jasa IT yang sudah verified, sudah berkualitas, atau kita punya tim IT yang handal, itu bisa diminimalisir. Tapi secara kalau jika dibandingkan dengan manual, maka transaksinya lebih aman. Karena yang tahu hanya antar pihak saja, pembeli dan pemasok, atau pemasok dan pembeli, atau dengan agen dan sebagainya. Dan itu pun hubungannya itu sifatnya pribadi, karena tadi hubungannya itu kan langsung ya lewat jaringan tertentu tadi. Misalkan lewat platform web khusus ya, web khusus yang memang itu untuk menu produsen dan pemasok. Penyerangan memblokir akses ke layanan berbasis website melalui berbagai cara termasuk model situs. Nah, kalau ini bisa kita punya tim ID yang bagus atau kita pakai jasa sewa layanan ASP itu misalnya, maka ini bisa dihindari. Tindakan yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi jaringan situs dan privasi data pelanggan. Langkah lunak bisa menghindari virus, enkripsi, deteksi enkripsi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tingkat keamanan juga banyak. Ada pakar-pakar yang berbasis security, mereka menggeluti dan security dan ya
dunia keamanan untuk mengamankan transaksi-transaksi digital yang ada di, jadi aman. Nah, dengan adanya e-commerce tadi, pertukaran data, pertukaran informasi, pertukaran jaringan antar perusahaan itu, maka juga terkait dengan fasilitas yang juga disediakan oleh ERP. Ya. Setiap teknologi saling melengkapi dan masing-masing diperlukan untuk sukses. Back office ini penting untuk kesuksesan perusahaan. E-commerce sering memperburuk masalah dan menguapkan dalam back office saat ini. Nah, mengintegrasikan operasi front office internet dan operasi back office ERP merupakan hal mendasar dalam bisnis ini. Nah, sehingga bagaimana ERP ini kemudian menjembatani dalam hal administrasi di perkantoran. Jadi admin yang ada di belakang e-commerce itu agar terhindar dari masalah-masalah yang terkait dengan electronic data intelligence. Ini kalau dicontohkan selalu pakai nama Peter Snecker ya. Memang dari sana seperti itu ya. Peter Snecker ini contoh kasus imajiner. Peter Snecker tidak memiliki pemasaran berbasis web maupun sistem ERP. Kemudian dia punya dua opsi untuk menginvestasikan information system. Menerapkan sistem pemesanan berbasis web atau menerapkan paket ERP. Dia pengen buat sistem order berbasis web atau menerapkan ERP. Jika sistem pemesanan berbasis web diimplementasikan tanpa menerapkan paket ERP, maka sistem informasi Peter Snecker yang tidak terintegrasi tidak akan mau menangani pesanan internet tambahan. Karena tidak terintegrasi dengan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Ya seperti bekerja mandiri ya. Jadi webnya sistem pemasaran bekerja mandiri. Tapi kalau ERP itu terintegrasi dengan sumber daya yang ada di perusahaan. Baik itu keuangannya, baik itu produksinya, baik itu sumber daya manusianya, sehingga ketika pesanan itu diterima, maka informasi ini langsung akan real time, langsung ditangkap dan akan merubah data-data yang ada di sumber daya perusahaan, di produksinya, di keuangan, sehingga langsung bisa terupdate, terlayani, langsung bisa ditentukan kapan pesanan itu nanti dibuat, butuh sumber daya apa saja, butuh biaya apa saja, dan kapan dia akan selesai, langsung bisa terlayani. Situs web yang menarik tidak memberikan manfaat yang cukup bagi bisnis e-commerce. Sistem backup konvensional ada ya, penggunaan layar melalui penyedia layanan navigasi. Perusahaan ini mengalihkan sebagian operasi mereka ya outsourcing. Banyak perusahaan saat ini mengalihkan operasi mereka kepada jasa di luar perusahaan, kayak ya outsourcing. Outsourcing dapat menyederhanakan manajemen sistem ERP. Contohnya adalah ASP ya. ASP itu perusahaan yang menyediakan jasa layanan penggunaan software. Ya.
Perusahaan yang menjalankan pengelolaan aplikasi untuk perusahaan mulai jaringan. Jadi ada perusahaan yang menyediakan jasa untuk perusahaan lain itu untuk dikelola IT-nya, e-commerce-nya, sistem sumber daya manusianya, keuangan, dan lain sebagainya. Ada jasa seperti itu, bahkan sampai ke ERP-nya. Sehingga ASP ini memiliki perangkat IT yang bagus. ASP mempekerjakan pekerjaan menjalankan aplikasi outsourcing. ASP. Misalkan ada perbandingan bagaimana kalau ERP itu langsung dihandle sendiri atau menggunakan ASP. Kalau dihandle sendiri maka Peter Sinaga itu nanti dia akan bertanggung jawab terhadap user, server, maintenance, training, implementasi. Tapi kalau pakai ASP, kita hanya menggunakan saja. Peter Sinaga yang lebih hemat. Sedangkan terkait dengan server, maintenance, training, implementasi itu sudah dilakukan oleh perusahaan ASP penyedia jasa. Ya, keuntungannya terjangkau, implementasi lebih cepat, ya, lebih ahli ya. Kekurangan ya keamanan ya. Ya kalau gitu tentu saja kita harus memilih yang sudah qualified lah. Ya, ini untuk kehati-hatian lihat kontraknya. SAP menawarkan versi ASP dari produk ERP-nya untuk perusahaan. NetWeaver, jadi ada penyedia layanan ERP yang menggunakan jasa ASP, termasuk SAP. Ya. NetWeaver, kombinasi alat yang mungkin berbagai program dalam satu organisasi berkomunikasi dengan aman. Jadi NetWeaver ini adalah platform penggunaan SAP. Yaitu layanan SAP, ya itu SAP NetWeaver itu. Platform teknologi SAP yang terintegrasi merupakan platform yang platform itu apa ya maksudnya? Jadi NetWeaver itu adalah teknologi yang digunakan untuk menerapkan SAP, ya bahasa intinya. Mendukung transaksi bisnis melalui internet, termasuk ini nih untuk kegiatan perusahaan, infrastruktur seluler, bisnis intelijen, manajemen data master dan perusahaan. Pakai menggunakan platformnya Net, seterusnya nanti bisa kita bagi biar cepat. Nah, NetWeaver banyak menjadi yang direkomendasi dalam menerapkan SAP. Nah, SAP sendiri bekerja sama dengan Microsoft. SAP untuk kegiatan ERP-nya, Microsoft untuk servernya. SAP untuk kegiatan ERP-nya, Microsoft untuk servernya karena tadi berbasis internet. Nah, mengakses sistem ERP melalui internet jelas ini ya. Oke. Nah, kemudian teknologi yang dikembangkan untuk pertukaran data tadi
dengan e-commerce, dengan ERP, maka ada satu teknologi yang digunakan untuk mendapat proses itu, yaitu teknologi XML, Extendable Markup Language. Juga ada teknologi yang kedua, yaitu teknologi RFID, Radio Frequency Identification. Jadi cara efisien untuk melacak item, karena di dalamnya itu ada identitas, ya, identitas dari produk ataupun barang yang ditempeli RFID. Kecil, sudah mencakup mikroprosesor dan antena yang dapat ditanam atau dilampirkan di produk, murah dan hemat. Sudah banyak pelaku-pelaku atau produsen yang menggunakan teknologi RFID. Ya, sehingga pada intinya materi kita pada saat ini adalah e-commerce mengubah cara perusahaan melakukan bisnis. Semua sudah dilakukan secara digital, secara elektronik, pertukaran data sudah melalui internet berbasis website. Dengan cara itu maka operasi kegiatan menjadi lebih ringkas, lebih efektif dan efisien. Samping juga tentang pencatatan administrasinya. E-commerce, business to business, mengubah cara perusahaan membeli dan menjual barang karena sudah dilakukan secara digital. Pemasok ketemu langsung dengan pembelinya dan seterusnya. ERP adalah komponen penting untuk semua bentuk e-commerce karena terintegrasi. Penyedia SP memungkinkan perusahaan untuk menggunakan ERP tanpa investasi yang besar karena sudah ada jasa untuk menyediakan layanan penggunaan ERP. Ya, layanan web atau akses operasi layanan melakukan kombinasi perangkat lunak yang memungkinkan berbagai program dalam satu organisasi berkomunikasi dengan aplikasi yang lain. Menggunakan layanan berbasis website. Platform layanan web SAP adalah NetWeaver tadi, termasuk untuk menyambungkan dengan website www. Nah, karena ERP ini sering diaksesnya itu dengan menggunakan browser web. Ya, teknologi yang dikembangkan, yang digunakan ya, adalah XML dan saya kira itu semoga bermanfaat. Untuk lebih detailnya Anda bisa membaca di buku bahan ajar yang sudah saya berikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.